Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, I would like to introduce myself. My name is Rodatul Zahra. Uh, you can call me Atul or Zahra. Uh, I as an opener of the percentage, I would like to introduce my friends. The first ada Putri Hanifa. Let me introduce myself. My name is Putri Hanifah dengan NIM 2203-1097. The second ada Wulandari Ramadhani. Let me introduce myself. Wulandari Ramadhani, NIM 2203-1115. The last ada Niken Mustika. Let me introduce myself, Niken Mustika. You can call me Niken dengan NIM 2203-1091. Bagaimana teman-teman? Hanya itu yang dapat kami kenalkan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Lufri MS. Yang kedua ada Bu Rahmadani Fitri SPD MPD. Di sini kelompok kami akan membahas tentang strategi learning theory, PCK, TPACK, and methods biology learning. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Niken Mustika. Kepada Niken Mustika, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang types of learning strategy. Yang pertama yaitu expository learning strategy. Expository learning strategy are learning strategies that put pressure on process that are driven by material verbally from a teacher to group of students with the attention that student can master the subject matter optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu macam-macam pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Dalam strategi ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur. Example of expository learning strategy is the teacher conveys the main material to be studied in chemistry subject specifically the material regarding acid and base solution as well as the learning objectives to be activities. Next. Yang kedua yaitu inquiry learning strategy. Inquiry learning strategy atau SPI is a series of learning activities that emphasize the process of thinking critically and analytically to seek and find answer to our problem in question. This thinking process is usually done through the briefing between the teacher and students. Sistem pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi pada siswa. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Yang ketiga yaitu problem-based learning strategy. Problem-based learning can be interpreted as a series of learning activities that emphasize the process of solving problem such as difficult. Dilihat dari aspek psikologi belajar atau SPBM bersandarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dan dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman pada dasarnya. Belajar bukan hanya merupakan proses penghafal sejumlah ilmu dan fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Hal ini berarti perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek efektif dan psikomotor melalui penghayatan secara internal akan masalah yang akan dihadapi. Nah, next. Yang keempat yaitu learning strategy to improve thinking ability. The learning strategy for improving thinking skills is a learning strategy that emphasizes student thinking skill. In this learning, the subject matter is not simply
presented to students, but students are guided in the process of finding their own concepts. They master through a continuous dialogue process by utilizing student experience. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk pemecahan masalah yang diajarkan. Yang kelima yaitu cooperative learning strategy. The group learning model is a series of learning activities carried out by students in certain group to exceed the learning objectives that have been formulated. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memberikan penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan presentasi yang dipersyaratkan. Next. Yang keenam yaitu contextual learning strategy. Contextual teaching and learning strategy are learning contexts that help teacher relate learning material to student, real world situation, and encourage student to make connection between the knowledge and its application in their daily lives. Yang ketujuh yaitu effective learning strategy atau attitude. Effective learning strategy is a series of learning activities with emphasis to formation of a positive attitude in the participant. Educates. Effective learning strategies generally confront participant, student in situation that contain conflict or problem situation. Akan tetapi penilaian untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus, dan hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken atas penyampaian materinya. Baik, materi kedua yaitu Varieties of Learning Theories yang akan disampaikan oleh Wulandari Ramadhani. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang varieties of learning theories. Yang pertama ada behavioristic learning theory. Behavioristic theory is a theory more stance on learning behaviors change as well result of the interaction between stimulus and responsive. Behavioristic theory consists of four cornerstones: connectedness, conditioning, strengthening, and operance conditioning. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang kedua ada cognitive learning theory. Cognitive theory is a theory that generally associates with the learning process. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Adapun teori yang terkenal antara lain Jean Piaget. Teorinya disebut cognitive developmental, yang dalam teorinya Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Brunner, yang dimana Brunner memandang perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Ausubel, yang mengatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa.
Yang ketiga ada humanistic learning theory. Humanistic theory tends to direct students to be able to think inductively, emphasize experience, and request active involvement in the learning process. Peran guru dalam teori humanistik yaitu sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok, agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran, sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat-minat yang dimiliki. Teori humanisme berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Dan yang keempat ada constructivist learning theory. Constructivist learning theory that is understanding learning as a process of formation or construction of knowledge by the student themselves. Sementara peranan guru dalam teori konstruktivis yaitu membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Selanjutnya, contoh dari varieties of learning theory. Yang pertama, contoh dari behaviorist learning theory. In the form of instruction during teaching, and the teacher provides a lot of drilling and exercises to form the desired behavior or habitation. Yaitu, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar, serta guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku dan pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kedua, contoh dari cognitive learning theory yaitu teacher use language that is easily understood by students and provide space for them to talk to each other and discuss with their friends. Yaitu, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, ada contoh dari next. Yang ketiga ada contoh dari humanistic learning theory yaitu teacher can provide rewards to students who have success in doing something so that the students are more enthusiastic and motivated in learning. Yaitu guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir contoh dari constructivistic learning theory yaitu student will be given space to create ideas using their own language. The impact is through familiar explanation, other people are expected to be able to accept the ideas, convert, and stimulate their imagination. Yaitu, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulandari Ramadhani atas penyampaian teorinya. Teori selanjutnya yaitu membahas tentang PCK, TPA, CK yang akan disampaikan oleh Putri Hanifah kepada Putri Hanifah. Dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu PCK TPACK. PCK or Pedagogical Content Knowledge. Pedagogy Content Knowledge atau PCK includes interaction and intersection between pedagogy P and subject matter C. Di sini menjelaskan bahwa PCK adalah menyangkut antara interaksi dan persimpangan antara pedagogi dan ilmu pelajaran. Selanjutnya yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Is a new type of knowledge that must be mastered by the teacher to get integrate technology well in learning. Di sini TPACK adalah suatu pembelajaran yang baru yang harus dikuasai oleh guru untuk dapat mengintegrasikannya ke dalam teknologi dengan baik dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu ada elements of TPACK, unsur dari TPACK. Yang pertama ada pedagogical knowledge atau PK. Unsur ini berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, seperti metode mengajar, pengelolaan kelas, perencanaan pembelajaran, serta penilaian kegiatan siswa. Dan selanjutnya ada yang pedagogical knowledge tadi ada terdapat contoh yaitu the teacher use the presentation methods in class and students are divided into several groups. Di sini contohnya menjelaskan bahwa guru menggunakan metode presentasi dalam kelasnya dan membagi beberapa siswanya ke dalam beberapa grup. Dan selanjutnya ada content knowledge atau CK. Di sini menjelaskan tentang materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh terhadap pemahaman siswa pada materi yang diajarkannya. The example is high school students study chemistry, physics, biology, and mathematics. Di sini contohnya yaitu siswa SMA belajar kimia, fisika, dan biologi dan matematika. Dan selanjutnya yaitu technology knowledge. Teknologi knowledge, unsur ini menjelaskan terkait pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi yang ternyata bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data, kegiatan belajar, hingga alat untuk menunjang produktivitas guru. The example is teacher use software, animation programs, internet access, molecular models, virtual laboratories, and the others. Di sini menjelaskan bahwa contohnya guru menggunakan perangkat software, program animasi, internet akses, model molekul, dan laboratorium virtual, dan lain-lain. Selanjutnya ada pedagogical content knowledge atau PCK. Di sini unsur ini memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK ini, guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk setelahnya dijadikan bahan evaluasi. The example is student discuss of acid-base concept material in everyday life. Di sini contohnya yaitu siswa dapat berdiskusi tentang materi, contohnya tentang asam basa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan selanjutnya itu technological content knowledge atau TCK. TCK unsur ini merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Artinya, bagaimana dan sebesar apa pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. The example is, the teacher used the app model application as a means submit assignment about the pH of strong acid and strong base solution. Di sini guru menggunakan aplikasi Edmodo yang berguna untuk mengumpulkan tugas yang berkaitan dengan misalnya materi pada kekuatan asam basa dan penyelesaiannya. Dan materi selanjutnya yaitu Technological Pedagogical Knowledge, or TPK. Unsur ini memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK, guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran mereka. The example is using Prezi and YouTube to facilitate good inquiry in discussion. Di sini guru dapat menggunakan Prezi atau aplikasi YouTube untuk memfasilitasi pembelajaran mereka dalam diskusi. Dan selanjutnya ada Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, unsur yang terakhir adalah TPACK itu sendiri, yang merupakan integrasi antara ketiga komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba digital seperti saat ini, guru memang dituntut untuk cakap dalam mengintegrasikan ketiganya. Hal ini agar tidak ada istilah guru yang ketinggalan zaman. Terlebih sudah banyak beredar platform penunjang pembelajaran yang bisa digunakan secara online, yang seperti kita gunakan pada saat sekarang ini seperti yaitu e-learning. The example is using Google Drive, which contains students' workset or LKS with discovery learning strategies, can help students discover and analyze natural indicators.
Di sini guru dapat menggunakan Google Drive untuk menggunakan Google Drive sebagai tempat worksheet atau LKS bagi siswa dan dapat sebagai tempat analisis dari pembelajaran mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Hanifa atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu ada types of biology learning. Yang pertama ada lecture method, di mana lecture method ini metode ceramah. Seperti yang kita ketahui, guru dapat menggunakan metode ini untuk menyampaikan, menjelaskan materi pelajaran secara lisan. Selain itu, metode ini juga dapat ditanamkan berbagai nilai positif dari cerita dongeng ataupun hal-hal lainnya. Ini contohnya kita kan biasanya sekolah nih kan teman-teman. Jadi guru itu menyampaikan suatu cerita yang memiliki pesan di dalam ceritanya tersebut. Yang kedua yaitu ada question and answer method, di mana metode tanya jawab ini sering digunakan oleh guru. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan melalui ceramah dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab. Contohnya itu seperti biasanya kan guru kan di sekolah tuh, siapa yang tahu arti dari kerjasama gitu. Contohnya. Next. Selanjutnya ada discussion method, di mana metode ini yaitu metode diskusi. Itu penggunaan metode diskusi ini pada dasarnya dapat digunakan di sekolah dasar, tetapi mengingat di kelas rendah kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan berkomunikasi masih kurang, maka metode diskusi di kelas rendah perlu mendapat bimbingan guru yang lebih intensif. Itu biasanya discussion method ini contohnya ada perorangan dan ada per kelompok. Biasanya guru memberi tugas, lalu tugas itu dirumbuk dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya ada simulation method, yaitu metode simulasi. Metode simulasi yaitu guru dapat menggunakan metode simulasi untuk menirukan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Juga dapat digunakan guru untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, tolong-menolong, keuletan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Itu contohnya murid itu dikerumuni oleh guru, lalu ada simulasi metodenya di dalamnya. Terus yang keempat ada kelewat. Yang kelima ada troubleshooting method. Ya, di mana metode pemecahan masalah ini perannya lebih dan setiap pelajaran, terutama agar pembelajaran berjalan secara fleksibel, para ahli banyak mengemukakan berbagai langkah dalam melakukan pemecahan masalah. Tetapi pada hakikatnya, cara yang dikemukakan adalah sama. Dengan menggunakan metode ini, guru dapat mengembangkan karakteristik kerjasama, saling menghargai, tanggung jawab, rasa ingin tahu, teliti, kerja keras, dan jujur. Ini contoh, for example, students solve math calculation problems. Itu yang dimana siswa memecahkan masalah pada perhitungan matematika. Yang keenam ada method of discovery, di mana metode ini yaitu metode penemuan ya teman-teman. Metode ini lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu guru bersama siswa menetapkan topik, kemudian penyusunan prosedur kegiatan secara kelompok yang dilanjutkan dengan siswa bekerja untuk melakukan investigasi data, menganalisis data, serta pembuatan laporan. Itu contohnya, yaitu an example is that students find their own patterns of
or mathematical structure through a series of past learning experience. Itu artinya siswa menemukan sendiri pola atau struktur matematisnya melalui rangkaian pengalaman belajar yang lalu. Next. Selanjutnya yang ketujuh ada role play method, di mana ini artinya metode bermain peran, di mana metode bermain peran merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara anak ini diminta menirukan sesuatu sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Guru dapat menggunakan metode bermain peran untuk menanamkan nilai-nilai menghargai peran orang lain, mengambil keputusan spontan baik dalam kelompok maupun individual, dan berpikir untuk mengentaskan masalah, percaya diri, dan berani menampilkan diri. Itu contohnya misalnya teman-teman kan di sekolah biasanya pada anak TK itu biasanya anak di diberitahu kepada dari guru untuk misalnya menjadi orang-orangan, terus menjadi hewan, terus ada cerita-cerita dongeng yang tersangkut di dalamnya. Terus yang kedelapan ada assignment method, di mana metode penugasan ini guru memberikan tugas kepada siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yakni pertama menyiapkan tugas dan lembar tugas kepada siswa, kemudian menetapkan apakah tugas itu kelompok ataupun individu. Guru dapat menggunakan metode ini untuk menanamkan atau memperkuat nilai-nilai tanggung jawab, kerjasama, saling menghargai, percaya diri, patuh, aktif, disiplin, dan rasa ingin tahu. Contohnya, for example, a teacher give assessment to his students after explaining the material. Artinya, guru memberi tugas kepada muridnya setelah menjelaskan materi. Seperti sekarang juga masih digunakan metode ini. Terus ada yang kesembilan, ada game method atau metode permainan. Metode ini digunakan agar siswa melakukan permainan edukatif untuk memahami suatu kompetensi tertentu. Guru dapat menggunakan metode ini untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kerjasama. Itu misalnya kan kita sekolah nih, bosen kan, gurunya menjelaskan terus. Contohnya tuh seperti gambar, itu kuis ya teman-teman, diberi gurunya, lalu anak tersebut memberi jawaban apakah jawaban itu tepat ataupun tidak. Yang ke-10 ada demonstration method, di mana guru menggunakan metode ini untuk menginformasikan atau menjelaskan konsep melalui peragaan fisik atau dugaan cara menggunakan alat yang dapat diamati oleh siswa baik secara kelompok maupun secara klasikal. Di mana contohnya itu dapat dilihat guru memperagakan bagaimana sih misalnya kalau teman yang sekelas ada yang pingsan. Nah, gini nih caranya. Nanti gurunya akan menjelaskan serta memperagakannya. Next. Yang ke-11 ada metode eksperimen, di mana metode ini dapat digunakan untuk membuktikan verifikasi dugaan sementara atau konsep berdasarkan rumus atau anggapan tertentu. Pada pembelajaran dengan menggunakan metode ini sebaiknya dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan perangkat tertentu yang dilakukan dengan diskusi hasil percobaan dalam kelompok masing-masing. Hasil diskusi tersebut biasanya akan ditampilkan di depan kelas. Melalui metode ini, guru dapat mengembangkan nilai-nilai karakter dari siswa tersebut. Nah, dari kita lihat gambar tersebut itu per kelompok ya teman-teman, eksperimen itu, karena di sini bisa dilatih dari kerjasamanya, kekompakan, atau memberikan argumen-argumen. Yang terakhir ada field trip method, metode karya wisata. Di mana metode karya wisata ini merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung, dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. Sekalipun karya wisata memiliki banyak hal yang bersifat non-akademis, namun
tujuan umumnya pendidikan dapat segera dicapai, terutama berkaitan dengan pengembangan wawasan pengalaman tentang dunia luar. Nah, bisa kita lihat ini contohnya anak-anak tersebut dibawa ke kebun teh. Itu sebenarnya di luar eh, di luar di luar rancangan pelajaran, di mana ini nih masih bersifat edukatif. Bagaimana sih cara membuat teh, bagaimana panen panen teh tersebut. Nah, next. Nah, mungkin kelompok itu maybe this is only material that we can convey. More or less we apologize. Then there will be a question and answer discussion. And then our PowerPoint is not like you and him who is over. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.